Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Wiyanto, masih di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Yaps, betul sekali. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau instansi. Pada umumnya surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Bagian-bagian ini sering disebut juga kualifikasi pelamar. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Surat lamaran tergolong ke dalam jenis eksposisi. Jadi, pada surat lamaran pekerjaan harus menyampaikan informasi dan meyakinkan pembaca atau pihak perusahaan tentang kelayakan pelamar untuk suatu posisi. Dilihat dari bagiannya, surat lamaran terdiri atas bagian surat dan riwayat hidup. Dalam isi riwayat hidup yang ditampilkan hanya bagian identitas pribadi. Selanjutnya, masukkan pendidikan formal dan non-formal, pengalaman organisasi dan prestasi yang relevan, serta kemukakan integritas pelamar secara jujur. Bagian surat diawali dengan pernyataan umum. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Untuk menguatkan pernyataan umum, penulis lamaran harus memberikan argumentasi. Surat lamaran pekerjaan bersifat formal. Keformalan surat lamaran dapat ditandai dari informasi mengenai sumber awal informasi tersebut. Contohnya, surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan ataupun jabatan tertentu diperoleh dari pengumuman resmi pemerintah atau perusahaan yang dipublikasi melalui surat edaran atau surat pengumuman, media massa cetak, media elektronik, ataupun media massa online. Dalam hal ini, pelamar dalam surat lamarannya perlu menyebutkan sumber lamaran tersebut pada alinea atau paragraf pembuka. Jika lamaran itu tidak berdasarkan pada suatu sumber, tentu tidak diperlukan penyebutan sumber pada alinea pembuka. Surat lamaran pekerjaan dapat ditulis berdasarkan sumber informasi di media massa, informasi dari seseorang, pengumuman, permintaan suatu instansi, atau inisiatif sendiri. Berikut ini contoh penulisan pada bagian alinea pembuka untuk masing-masing sumber informasi adalah sebagai berikut. 1. Iklan dari media cetak. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam Harian Pikiran Rakyat tanggal 4 Agustus tahun 2024 yang isinya menyatakan bahwa 2. Pengumuman resmi dari perusahaan melalui surat edaran atau surat pengumuman. Berdasarkan surat pengumuman, dengan nomor 04 PTLA 11/2024, tanggal 4 Agustus tahun 2024 tentang penerimaan karyawan di PT Lancar Abadi, maka yang bertanda tangan di bawah ini. 3. Informasi dari seseorang. Menurut informasi dari Bapak Dadang, bahwa perusahaan yang Bapak, Ibu pimpin sedang membutuhkan operator mesin. Sehubungan dengan hal itu, berikutnya adalah jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup. 2. Surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan bentuk surat yang standar. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Menggunakan kata-kata yang sopan. 4. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. 5. Tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. 6. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti penulisan unsur-unsur pada surat yaitu hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama. Baiklah, itu tadi yang harus kalian perhatikan ketika membuat surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita lanjut ke sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Lampiran dan hal. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi. Pada bagian isi terdapat 3 bagian. A. Identitas pelamar. B. Maksud dan tujuan. C. Menyatakan lampiran. Itulah bagian yang ada pada isi surat lamaran. Selanjutnya, 7. Penutup. 8. Salam penutup. 9. Tanda tangan dan nama pelamar. Itulah tadi sistematika ketika kita akan membuat surat lamaran.
Demikian pembahasan kita hari ini mengenai surat lamaran pekerjaan. Semoga materi ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi dunia kerja. Teruslah belajar dan percaya diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.